Baik, kali ini kami akan membuatkan video tutorial terkait dengan penggunaan LMS pelatihan sehat bagi peserta yang akan mengikuti kegiatan pelatihan maupun peningkatan kompetensi di bidang kesehatan. Bapak dan Ibu silakan akses pelatihan sehat di URL lms.kemkes.go.id. Silakan akses. Nah, ini adalah tampilan depan dari pelataran sehat ya, atau lms.kemkes.go.id. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki akun, silakan membuat akun di tombol daftar di sebelah kanan atas. Nah, ini diperuntukkan untuk Bapak dan Ibu yang akan mengikuti kegiatan, namun berprofesi bukan nakes ataupun bukan medis. Ya, jadi ketika pembuatan akun silakan pilih lainnya, lalu isi kelengkapan data yang diminta. Seperti itu. Nah, namun bagi Bapak dan Ibu dengan profesi nakes ataupun medis, silakan klik di tombol bagian bawah, arahkan ke bawah, lalu pilih yang masuk dengan satu sehat SDMK. Silakan diklik. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang belum pernah membuat akun di satu sehat SDMK, silakan mendaftar dulu dari tombol daftar yang ada di sebelah bawah. Silakan klik tombol daftar. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk mengisi beberapa field yang sudah ditentukan. Silakan diisi semua, lalu klik tombol daftar. Nah, setelah klik tombol daftar, Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan kode verifikasi ke email yang sudah Bapak dan Ibu daftarkan. Silakan diklik tombol verifikasinya sehingga nanti akunnya akan aktif seperti itu. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang sudah memiliki akun sebelumnya, silakan klik tombol masuk. Lalu masukkan email, kata sandi, dan juga kode captcha yang diambil dari kolom sebelah kanan. Saya contohkan. Pastikan Bapak dan Ibu sudah mengisi email, kata sandi, dan juga kode captcha yang diambil dari kolom di sebelah kanan. Lalu silakan klik tombol masuk. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari peserta yang sudah berhasil masuk ke satu sehat SDMK. Kita bisa melihat di sebelah kanan atas ada nama peserta dan juga ada profesinya. Ya, di menu sebelah kiri ada beberapa menu yang tersedia, ada beranda, profil saya, pengajuan STR, sampai yang paling bawah itu di menu pengaturan. Nah, sebelum kita menautkan akun dari satu set SDMK ke pelataran sehat, Bapak dan Ibu harus memastikan dulu kelengkapan data di profil peserta. Silakan arahkan ke profil saya. Nah, di profil saya ada beberapa tab yang tersedia, mulai dari data diri, keprofesian, pekerjaan, kontak darurat, dan data pendukung. Nah, kita fokus di tab keprofesian. Nah, di tab keprofesian ada beberapa data ya Bapak dan Ibu. Namun yang penting di sini itu adalah di field jenis profesi dan juga kompetensi. Bapak dan Ibu harus pastikan bahwa kedua field ini sudah terisi dengan benar ya. Nah, apabila belum terisi, Bapak dan Ibu bisa mengisi fieldnya melalui tombol ubah di sebelah kanan atas. Nah, silakan isi jenis profesinya dan juga kompetensi Bapak dan Ibu. Nah, setelah kompetensi dan juga jenis profesi di tab profesi yang terisi, kita masuk ke menu pelataran sehat di sebelah kiri. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang sudah pernah menautkan akun, maka tombol yang tersedia adalah tombol cari pembelajaran, seperti di layar ya.
Namun bagi Bapak dan Ibu yang baru kali pertama akan menautkan akun dari situs SDMK ke pelataran sehat, maka tombol yang tersedia adalah tombol tautkan akun. Nah, silakan Bapak dan Ibu klik saja, mau itu tautkan akun ataupun cari pembelajaran. Nah, setelah tombol diklik, maka akan dibuka tab yang baru dengan alamat lms.kemkes.go.id. Bapak dan Ibu harus pastikan bahwa statusnya sudah terlogin otomatis ya. Jadi sudah ada nama Bapak dan Ibu di sebelah kanan atas. Lalu di sini juga ada histori dari pembelajaran yang sudah Bapak dan Ibu lalui. Ya, jadi kita bisa melihat berapa total pembelajaran, berapa pembelajaran yang sudah selesai, dan berapa total SKP yang sudah kita peroleh di tahun berjalan. Seperti itu. Nah, apabila Bapak dan Ibu ketika akan menautkan akun, ada notifikasi SSO berhasil di sini. Login SSO berhasil namun tidak mengarahkan ke tab yang baru. Silakan Bapak dan Ibu pastikan pengaturannya di sebelah URL. Apakah ada icon yaitu blocking pop-up? Nah, Bapak dan Ibu tidak boleh melakukan blocking pop-up, tapi harus melakukan setting. Jadi semua pop-up itu harus di-allow ataupun diizinkan seperti itu. Pengaturannya biasanya di sebelah sini, di sebelah address bar di sini. Oke, ini saya ibaratkan si peserta sudah berhasil menemukan akun dari satu set SDMK ke pelataran sehat. Nah, untuk memastikan Bapak dan Ibu sudah terdaftar di kegiatan yang akan dilaksanakan ataupun di kegiatan yang Bapak dan Ibu sudah daftarkan, silahkan klik di bagian nama peserta di kanan atas, lalu pilih pembelajaran saya. Nah, di sini ada beberapa tab yang tersedia ya, mulai dari tab minta akses, belum dimulai, sedang berjalan, selesai, ataupun dibatalkan. Nah, semua tab ini akan berisi semua data yang sedang Bapak dan Ibu kerjakan, baik itu permintaan akses ataupun kegiatan yang sudah terdaftar namun belum dimulai, ataupun kegiatan yang sedang berjalan saat ini, kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan, serta kegiatan yang dibatalkan. Seperti itu. Nah, untuk memastikan bahwa Bapak dan Ibu sudah terdaftar di kegiatan, namun belum dimulai, silahkan klik di tab belum dimulai. Nah, di sini saya contohkan untuk si peserta ini akan mengikuti kegiatan. Kalau di sini itu ada webinar ya, ada kegiatan webinar yang temanya itu adalah update strategi pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI difteri angkatan 1. Seperti ini, dengan status belum dimulai. Nah, Bapak dan Ibu bisa klik lagi di detail webinarnya. Nah, Bapak dan Ibu harus perhatikan mulai dari tampilan atas ya, yaitu judul kegiatan yang diikuti apakah sudah benar. Nah, penyedia pembelajarannya apakah sudah benar. Nah, lalu kita bisa melihat di pengumuman yang sudah diset oleh admin pelataran sehat. Nah, contohnya seperti ini. Nah, pada kegiatan ini, peserta akan di-enroll oleh panitia, tidak perlu meminta akses. Nah, jadi peserta tidak perlu meminta akses karena panitia akan mengenrol peserta ke kelas pembelajaran. Nah, jadi peserta yang sudah terdaftar ataupun sudah terdata terlebih dahulu oleh panitia itu akan di-enroll oleh panitia. Jadi tidak diperlukan permintaan akses dari si peserta. Nah, kita juga bisa melihat summary dari kegiatan yang akan diikuti. Jadi untuk kegiatan webinar ini contohnya ada 3 JPL. Nah, lalu ada SKP bagi peserta dengan profesi tertentu, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu peserta bisa melakukan scanning pada barcode yang sudah tertera pada flyer kegiatan untuk mengetahui nilai SKP yang diperoleh.
Nah, karena untuk nilai SKP ini berbeda-berbeda tergantung dari kolegium. Nah, jadi kalau misalnya untuk kegiatan ini ada 10 profesi nakes ataupun medis, bisa saja jumlah SKP yang didapat per profesi itu berbeda-beda. Jadi silakan Bapak dan Ibu melakukan scanning barcode untuk melihat berapa SKP yang akan Bapak dan Ibu ikuti ataupun yang akan Bapak dan Ibu dapatkan dari kegiatan yang akan diikuti. Seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat ke bawah ini tentang webinar yang akan diikuti, lalu target pesertanya. Nah, di sini juga sudah dibuat untuk target peserta yang akan mendapatkan SKP dari kegiatan ini. Silakan Bapak dan Ibu bisa cek langsung di bagian bawah. Oke. Nah, untuk nomor kontak penyedia webinar juga sudah disediakan oleh admin Pelataran Sehat. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan komunikasi ataupun kontak ke nomor yang sudah tertera di bagian nomor kontak penyedia webinar. Di bagian bawah juga sudah dibuatkan tentang materi-materi yang akan didapatkan peserta pada kegiatan webinar ini. Seperti itu. Nah, untuk memulai kegiatan webinar bagi peserta yang sudah terdaftar di kelas ini, ada tombol mulai belajar yang akan aktif ketika waktu kegiatan sudah sesuai. Nah, contoh seperti ini berarti pembelajaran webinar ini akan dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2025 pukul 8 pagi sampai pukul 23.59. Jadi kelas webinar yang ada di Pelataran Sehat ini akan terbuka mulai pada tanggal 7 Maret 2025 pukul 8 WIB pagi itu sampai pukul 23.59. Jadi untuk peserta yang tampilannya sudah seperti ini, itu sudah bisa dipastikan bahwa si peserta tersebut sudah terdaftar di kegiatan ini dan akan mengikuti kegiatan pada tanggal yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah selesai mengikuti kegiatan, maka akan mendapat sertifikat ataupun elektronik sertifikat yang akan langsung Bapak dan Ibu bisa dapatkan di akun masing-masing. Nah, caranya adalah dari tombol sebelah kanan atas pada nama peserta, lalu pilih sertifikat saya. Nah, sertifikat di sini ada dua tab ya, ada sertifikat lama dan sertifikat baru. Nah, sertifikat lama di sini adalah sertifikat yang Bapak dan Ibu peroleh di mana kegiatannya itu dilaksanakan sebelum tanggal 1 Februari 2025. Nah, namun untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di atas 1 Februari 2005, Bapak dan Ibu silakan klik di tab sertifikat baru. Maka tampilannya akan muncul di halaman ini. Nah, untuk kembali ke pembelajaran sebelumnya, silakan klik pembelajaran saya di menu sebelah kiri. Nah, lalu Bapak dan Ibu klik lagi di tab belum dimulai. Nah, apabila kegiatan nanti sudah mencapai tanggal yang ditentukan, seperti webinar ini, nah ketika nanti sudah di tanggal 7 Maret 2025 pukul 8 pagi, Bapak dan Ibu akan melakukan mulai belajar, klik di tombol mulai belajar, maka pada tab pembelajaran saya, dia akan berpindah dari tab belum dimulai ke tab sedang berjalan. Begitu seterusnya sampai Bapak dan Ibu selesai melakukan kegiatan pembelajaran, maka akan berpindah ke tab selesai. Seperti itu. Kira-kira itu yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.